Perjalanan kami dimulai dari Kamis 22 Agustus 2024 yang bertujuan melakukan pendidikan lanjut gunung hutan di daerah Megamendung, Paseban. Plottingan jalur yang sudah kami buat rencananya seperti ini. Mulai dari TA, titik awal, titik bivak 1, 2, dan juga TK, titik akhir. Kami didampingi oleh pembimbing, yaitu Mpo Ogen, Pomarus, dan Bang Jangkar. Kami juga memiliki struktur kepanitiaan untuk pendidikan ini, seperti Ale sebagai ketua pelaksana, Kumil sebagai sekretaris dan divisi akomodasi, Aru sebagai bendahara dan korlap, Paten sebagai divisi acara dan divisi logistik, Cekun sebagai divisi kesehatan dan konsumsi, Jempol sebagai divisi HPD. Pagi tiba, sudah tanggal 24 Agustus 2024 saja. Kita mulai dengan packing, pisoma, pemanasan, cek kesehatan seperti biasa. Orpet dan ormet pun mulai dilakukan. Berdoa dan perjalanan menuju ke TB4 dilakukan. Baru kota! Napas yang terengah menjadi pengingat bahwa setiap langkah mendaki membutuhkan perjuangan. Kami sampai di TB4 dari jam 6:50 sampai di jam 7:45. 4 dengan simpul hidup juga. Nyari Harus TB 5 sudah tuh pergerakannya berapa? sudah pergerakan 143 derajat. Dalam perjalanan, kami menemukan akar dan melakukan identifikasi terhadap akar tersebut. Menemukan akar rotan. Survival air ya? Survival air. Nah, biasanya akar rotan ini dalamnya itu ada airnya ya. Nah, jadi itu bisa kita minum. Nah, cuma kita belum tahu nih beneran ada di dalam atau enggak, soalnya kondisinya sekarang bener-bener lagi kering banget karena Musim kemarau ya? musim kemarau, terus juga nggak hujan-hujan. Bentar ya. Nah, Jadi kita selama perjalanan menemukan akar rotan. akar rotan. Nah, biasanya akar rotan ini di dalamnya ini banyak mengandung air. Jadi ini kita bisa minum kalau kita lagi krisis air di gunung. Nah, seperti ini. Cara itunya ya? Untuk cara minumnya kita biasa potong dulu ya, Kak. Batangnya gini ya. Akar rotan ya, akar Iya, ya. akar rotan. Akarnya kita potong. Lalu diiniin, Diangkat ke atas. diangkat ke atas gini. Nah, ntar dia biasa akan ngalir gini. Nah, Seger banget ya? segar dingin. Mantap. Oke. Oke. Lanjut perjalanan menuju ke TB5. Tapi ternyata plottingan yang kita buat dan arah yang kita tuju berbeda. Halo guys, jadi kita hampir sampai di puncak Gedogan ya. Gedogan di atas, udah puncak Gedogan. Jadi kita akan menaiki nih ya tanjakan. Kalian bisa lihat tanjakannya. Wah, lumayan banget sih. Nah, kita mesti dibantu sama saudara kita, Paten. Tiba-tiba kita ada atau sampai di TB8 di jam 11:12. Jadi kita akan nandain karena kita udah ada di TB8. Kita tandain pakai simpul hidup. Nah, karena kita lurus, jadi kita sejajarin nih. Alhasil TB5, 6, dan 7 terlewat. Jadi kira-kira kita seperti ini. Akhirnya kami memutuskan untuk langsung menuju ke CP2, di mana di situ puncakan Gedongan berada. Sempat salah puncakan karena plank puncakan Gedongan tak ada. Saya, Jempol, Ales, dan Bang Jangkar lepas mengecek puncakan di sebelah.
Dan benar saja, kita salah puncakan. Halo guys, jadi kita berada di CP2, checkpoint 2. Kami belajar bahwa terkadang tujuan bukanlah hal terpenting, melainkan perjalanan itu sendiri yang membawa makna. Kita lekas balik dan berpindah. Kami isoma di sana sampai di jam 13:06. Halo, jadi kita akan masak menunya hari ini teri kacang, sayur asem, sama kita masak sarden, seblak sarden. Nyium gas gak? Ya. Ada dua masih. Gas gak masih? Ini makanya. Ini apa, Kun? Seblak sarden, aduh maaf. Sulit kan nanti? Asar. Bagaimana? Guys, jadi kita kali ini berada di CP2, checkpoint 2. Nah, setelah kita melakukan isoma, selanjutnya kita akan menuju titik bivak 2. Let's go. Mau tidak mau, kami harus kembali melewati TB8. Jadi kita sekarang ada di TB8, sekarang kita lagi masang simpul hidup lagi. Nah, karena kita akan jalan ke lurus, jadi talinya kita samain lagi ya. Oke. Sip. Di setiap 50 meternya kita kasih simpul hidup kayak gini. Perjalanan menuju ke TB9 pun dilakukan. Kita sampai di jam 14:56. Simpul hidup lagi. Ini TB9. Kita sudah jalan sejauh 50 meter lagi, kita tandain pakai simpul hidup. Ini karena jalannya lurus, jadi kita tandainnya harus sama. Perjalanan menuju ke TB10 kami lakukan. Kami berhasil sampai di sana di jam 15:36. Kita kasih tanda buat TB10 sama menggunakan simpul hidup. Kemudian Perjalanan menuju ke TB11, tempat kita bermalam ternyata tidak sempurna. Kemungkinan besar kita berada di sekitar sini. Jadi kita seperti berada di hadapan TB11. Tapi karena hari sudah mulai gelap dan menunjukkan pukul 17:36, kami akhirnya membangun tempat bermalam. Setelah itu isoma, evaluasi, briefing. Malam ini terasa berat sekali karena air hanya tersisa 1 botol lagi untuk kami berenam. Kami mulai istirahat di jam 22:56 sampai di jam 4:27. Pagi tiba, isoma dilakukan. Pemanasan seperti hari-hari sebelumnya dijalankan. Cek kesehatan menjadi pengaman. Karena kami sebelumnya belum tahu pasti kami berada di mana, akhirnya orpet dan ormet kami lakukan. Perjalanan dilanjutkan untuk menuju ke TB12. Dalam perjalanan kami menyempatkan dengan pengenalan yang membuat hati lebih tenang. Nama saya Kumil. Job desk saya di Nafdar sebagai Hina. Tugasnya ngapain aja tuh? Saya cross check jalur yang akan kita lewati. Oh, saya Ales dari job desk di Nafdar sebagai tebasmen. Ngapain Tugasnya gitu? yaitu menebas jalan, membuka jalur. Halo, nama saya Muhammad Iqbal Muslimi dengan nama lapangan Paten. Job desk saya di sini sebagai leader. Tugas seorang leader itu untuk mengkoordinasi saudara-saudara kita semua. Siap. Perkenalkan, nama saya Disa Zara dengan nama lapangan Arus. Job desk saya sebagai petamen dan kompasmen bertugas untuk menunjukkan jalan. Oke. halo, perkenalkan nama saya Cekun dengan job desk survival dengan streamliner. Biasanya saya akan menandai setiap jalan sama untuk mencari hewan di dalam. Saya Jempol dari job desk notulen sama swiper. Jadi tugas notulen itu mencatat seluruh perjalanan. Terus juga swiper itu menjaga dari belakang, jadi menjaga barang saudara-saudara. Terus juga mengingatkan semua
kami bablas sampai di CP3, di mana tujuan kami setelah TB12. Kalau kita berada di checkpoint 3, yaitu di mana di sini adalah puncak Balakuana. Cuma untuk pelangnya di sini sudah tidak ada, dan untuk menandai bahwa kita sudah sampai di puncak Balakuana, kita akan mengikat pita. Kami dokumentasi terlebih dahulu di CP3 yang merupakan puncak Balakuana. Mau tidak mau, kami balik lagi ke TB12 untuk menandai. Jadi kita sedang menandai TB12 ya, TB12 dengan simpul hidup lagi. Tadi sempat kelewat, lupa menandai untuk TB12. Jadi kita balik lagi dari sana, terus kesini lagi untuk menandai TB12. Perjalanan dilanjutkan menuju ke TB13. Kami sampai di jam 8:55. Berada di TB13, akan Perjalanan menuju Pondok Walanda dilakukan. Kami sampai di Pondok Walanda di jam 9:05. hari ini adalah hari terakhir angkatan Kunang-Kunang melakukan pendidikan gunung hutan. Sekarang sudah ada di puncak Walanda. Nah, kita sekarang tandain dengan iketan pita. Selanjutnya perjalanan menuju ke TB15 masih aman, walau dahaga sudah tertekan. Sekarang kita sudah berada di TB15 Menuju ke menuju ke TB16. Lanjut untuk perjalanan ke TB16. Kami sampai sekitar di jam 10:38. TB16 dengan ketinggian 1504. Sekarang kita akan melanjutkan untuk menuju checkpoint kita yang selanjutnya. Perjalanan menuju ke CP4 menjadi cobaan. Kami berangkat di jam 10:50. Kehabisan air menjadi halangan. Kami kehausan, tapi air tak bisa tertahan melawan alam. Ada di CP berapa, Dis? CP4 ya? Setiap jalur air di peta sudah kita telusuri dan temukan. Tapi tak ada satupun yang ada airnya. Sudah kering. Arah kompas kami diuji. Peta kami tampak membingungkan. Arah peta pun tak kami pastikan dengan benar. Kami benar-benar menyusuri jurang yang tidak pasti. Tebasmen dari Heina mengabarkan bahwa ada sumber air. Rasa tenang tiba-tiba muncul. Setelah ditelaah, sepertinya kami berada di sekitar sini. Bibirnya aku close up. Sini. Hadiah guys. Udah. Bibir Adis luka, guys. Hadiah oleh-oleh. Kita cari air sampai sini. Kayaknya jalurnya treknya itu bukan jalur tapi apa, jurang. Sebenarnya sih udah kedengeran kayak aktivitas warga ya. Itu sempet ya ada suara motor. Suara motor, azan juga udah sempet kedengeran. Cuma kita nggak tahu jalur kita di mana. Alhamdulillah, terima kasih Heina dan tebasmen kita. Heina mana ya? Gak kelihatan tuh, ada di situ pokoknya lah. Jadi kita akan tunjukin sebenarnya tadi kita udah ngelewatin CP4. Nah, seharusnya setelah dari CP4 itu kita menuju ke TB17. Baru terakhir itu titik terakhir ya TK kita. Nah, mungkin karena kita kesasar dari CP4 yang harusnya kita ke kiri, kita malah ambil ke kanan. Jadi malah melipir sampai ke desa Karangtengah. Karangtengah di sini nih. Nih, kemungkinan kita di sini nih. Nih. Ini adalah kan pemukiman, ini jalur air. Nah, di situ ada jalur air. Tapi apa ya? Kayaknya lagi kering ya, Kak. Harusnya kan gede ya. Tapi memang benar-benar lagi kering banget. Jadi dapat air tapi sedikit. Sebenarnya kita kesasar gini, terobos gitu ya. Ada buntungnya kita harus balik lagi sampai ke CP4 dengan jalur yang terjal seperti ini. Tapi untungnya kita bisa dapat air karena stok persediaan air kita benar-benar udah nggak ada ya, Kak, tadi ya. Udah benar kita hausan, dehidrasi banget. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba lagi. Nah. Kita semangat, sekarang mau isoma. Adis terluka. Iya. Lagi, Dis. Kebunnya, Ya. Dis. Nanti habis. Nggak apa-apa, emang harus dihabisin hari ini.
Jadi kita di mana nih sekarang? Di daerah rumahnya Kapung. Pumil, desa Karang Tengah, kasih tahu Mil. Petikan dulu dis. Dipotong-potong. Daerah Karang Tengah nih dia orangnya nih. Sakit deh ini. Tadi perjalanan cukup Dis, segini lagi aja dis. kacau sih asli. Memang ketidakpastian bukanlah hal yang menyenangkan. Namun, ketidakpastian itu adalah bagian dari petualangan ini. Definisi masak di jurang. Harus banget gua bang asli. Itu gua wah dari air gua. Gua kan buka jalur. Orang kita kesasar, jadi masak di jurang nih, eksperimen. Emang hidup itu harus ada gebrakannya dikit. Masak apa, Cekun? Masak pecel dalam keadaan darurat di tepi jurang. Ini apa nih konsepnya? Konsepnya makan pecel pakai telur asin sama kembur di pinggir jurang. Selesai istirahat, waktu menunjukkan pukul jam 14:12. Kami balik lagi ke atas untuk melanjutkan perjalanan ke TK. Titik akhir kami, yaitu Paseban. 17 sekarang kita akan ikut menggunakan. Kami sampai di jam 16:44. Sampai di sana kami istirahat dan dokumentasi sebentar. Perjalanan menuju tempat apel dilakukan. Tidak banyak kami dokumentasikan. Ini adalah perjalanan terakhir kita menuju ke bawah. Bisa dilihat semuanya. Dan ini abang yang nemenin kita dari berangkat sampai sekarang. Respect abangku. Yang ngajarin kita juga banyak materi. Mantap. Capek. Harus. Nyasar terus. Harus nyasar terus. Slogan. Slogan. Paten. Slogan itu. Ten, mana Ten? Pengalaman sekali seumur hidup. Aduh, capek banget dah. Kedongan, telaga warnanya. Oke, jadi sekarang kita mau jalan turun ke bawah. Kami sampai di tempat apel jam 18:18. Setelah apel selesai, kami menuju rumah Umi dan Abah sampai di jam 19:45. Bergegas untuk isoma dari jam 19:45, kami pamit dan melanjutkan perjalanan pulang dengan long march berjalan kaki. Tapi untuk mengharapkan BM-an tak mungkin di jam segini. Perjalanan menuju ke bawah. Dari mana, Dis? Dari mana? Kita habis itu 3 puncak, guys. Tapi sampai rumah menjadi harapan bagi kami. Rencana akomodasi pulang tak berjalan sesuai harapan. Akhirnya kami berpencar untuk kembali ke rumah masing-masing untuk mengakhiri perjalanan. Sejatinya ini bukan akhir, tapi permulaan. Kita menjadi pemeran dalam perjalanan ini. Gunung Hutan bukan hanya menjadi tempat, tapi menjadi panggung. Baik kecil besar keputusan yang kami ambil menjadi sesuatu hal yang sejati. Setiap peran dalam tim kami menjadi hal yang luar biasa. Positifnya mungkin setidaknya ketika dia mengemban ketoprak, setidaknya dia lebih aktif gitu ya di grup. Supaya gak ngantuk. Biar semangat. Wah, keracunan habis ini. Wait a minute. Who are you? Halo? Kamu nanya Oh, nanya tahu. ini bisa dimakan. Oh, di-cut. Tadi ceritanya Iya, di-cut. dikat. Lalu dijelaskan sama. Halo. Halo. Ulang ya, aku nanya ya. Baterai exhausted. Baterai exhausted. Sama ini. Cekun, kasih kata-kata dong. Kata-kata, semua orang bisa naik gunung, tapi nggak semua orang bisa buka jalur. Hari apa? Hari Minggu, tanggal 25 Agustus, pas banget ulang tahun saya.
Emang hidup itu harus ada gebrakannya dikit. Kata-kata. Hah? Kata-kata. Kata-kata Priuk. Apa ya? Kata-katanya santai aja lah, orang udah sampai puncak Balukwana. Paham? Orang mau dikadoin. Ini dia nih Komil. Mode siang semangat, malam males banget, sumpah.